Shalom. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya mau menyampaikan satu berita sukacita, yaitu berita tentang salib di dalam perayaan Paskah ini. Paskah adalah suatu peristiwa yang sakral, peristiwa yang penting, tidak kalah penting dengan peristiwa Natal bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Oleh karenanya, kali ini saya akan mau menyampaikan satu berita penting tentang salib, satu berita penting tentang Paskah. Namun sebelum kita masuk ke dalam pendengaran akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau sudah kirim anak-Mu yang tunggal untuk kami, dan mati di kayu salib untuk kami, sehingga kami tidak boleh mengalami kebinasaan. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, biar kami semua boleh menerima, Bapa. Kami orang percaya yang diselamatkan boleh menerima pesan-pesan daripada salib, karena kami percaya pesan salib membawa kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Pesan-pesan salib di kala Paskah itu ditujukan kepada semua orang. Namun ada dua golongan orang yang akan mendengar berita salib ini. Satu golongan pertama adalah orang-orang yang ditentukan akan binasa. Namun ada golongan kedua, ini katakan golongan orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 1 Korintus 7 ayat 17 ayat 8 dan 18. Ada dua golongan ini, mereka yang ditentukan akan binasa menerima pesan salib, menganggapnya ini suatu kebodohan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi, Bapak Ibu, kita semua orang yang sudah diselamatkan, tentunya akan menerima berita salib ini sebagai, dikatakan di situ adalah kekuatan yang daripada Kristus. Hari-hari ini kita berhadapan dengan begitu banyak tekanan. Pandemik belum usai, sementara ekonomi di mana-mana sudah merosot, harga melonjak luar biasa. Tekanan yang luar biasa kita hadapi, bukan saja para bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang tak terkecuali menghadapinya. Kita butuh kekuatan yang daripadanya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita terima kekuatan yang daripadanya pada saat kita mendengar berita salib. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pada saat golongan yang pertama ini mendengar, dia anggap ini kebodohan. Kenapa? Mereka itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berseteru dengan salib. Mereka yang bertolak belakang cara pandangnya dengan salib. Mereka tidak mau diatur hidupnya, diluruskan hidupnya. Mereka terlalu menikmati dunianya, sehingga mereka tidak peduli lagi tentang berita keselamatan. Mereka menganggap itu hal yang nanti aja. Sekarang ini lebih baik aku nikmati apa yang aku bisa nikmati. Tetapi berbeda dengan kita yang sudah diselamatkan, Bapak Ibu. Kata diselamatkan adalah kata kerja pasif. Kita ini bukan oleh karena kekuatan dan kegagahan kita dan usaha kita, maka kita selamat. Tetapi ada seseorang yang lakukan itu bagi kita. Maka kita diselamatkan. Nah, ketika kita diselamatkan, kita adalah golongan orang yang menerima berita salib sebagai kekuatan. Kenapa bisa sebagai kekuatan? Karena kita orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang dikatakan Galatia 2 ayat 20.
Yang hidup di dalam tubuh ini bukan kita lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam kita. Jadi ketika kita diselamatkan, memiliki pengertian, pemahaman, dan iman percaya bahwa kita sudah diselamatkan, kita hidupnya tidak lagi seturut kehendak kita, melainkan kita harus hidup seturut Dia yang hidup di dalam kita. Dia yang memimpin kita di dalam setiap langkah kita. Dia yang terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita arah, sehingga kita tidak tersesat lagi seperti sebelumnya. Kita datang kepada salibnya. Sebelum kita datang kepada salib, kita tidak mengerti kalau apa yang kita lakukan mungkin itu tidak seturut kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar berita salib, kita memperoleh kekuatan yang baru. Kita memperoleh pengharapan. Kita memperoleh segala apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Karena apa? Karena di atas kayu salib itulah terjadi pertukaran. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa sehingga dia harus mati di kayu salib. Sehingga kita semua tidak harus mengalami kematian itu. Dia yang tidak bersalah dicaci, dicerca, dimaki, tetapi dia tidak berkata-kata apapun juga. Dia terima itu semua. Karena agar supaya kita semua tidak mengalami itu. Dia yang tidak bersalah, dia harus menerima dan meminum cawan murka Allah. Yang harusnya kita semua yang meminumnya. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, dengan apa yang sudah kita lakukan, seharusnya kitalah yang lebih layak naik ke atas kayu salib dan menerima hukuman itu. Bukan Yesus, tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Yesus diutus dan mati bagi kita di kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah dia berkata, semuanya sudah selesai. Kalau semuanya sudah selesai, semuanya sudah ditanggung oleh Kristus, kenapa sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita masih juga khawatir, kita masih juga mengizinkan rasa takut menguasai kita, rasa khawatir menguasai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Terimalah itu sebagai dasar dan landasan untuk kita berhenti hidup terseok-seok menghadapi segala apa yang kita hadapi, tekanan demi tekanan. Karena semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sampai hari ini masih merasakan, apa iya aku sudah diselamatkan? Apa iya Kristus itu sudah hidup di dalam aku? Saya katakan Bapak Ibu, inilah kesempatannya. Mari Bapak Ibu, kalau engkau adalah orang yang merasakan, kenapa aku lemah, kenapa aku merasa aku belum selamat, Bapak Ibu, arahkanlah hatimu, kedangkan tanganmu Bapak. Ikutilah saya berdoa. Karena mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati, kami membuka hati. Pintu hati kami buka lebar-lebar. Kami mengundang Engkau Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kami, menjadi juru selamat kami, menjadi Tuhan kami, menjadi pemimpin kami. Dan biarlah Bapa, mulai hari ini, kami tidak mau lagi hidup seturut maunya kami, mengejar apa yang kami inginkan, tetapi biarlah setelah Engkau hadir
di dalam hati kami, hidup di dalam kami. Engkau yang pimpin, Engkau yang arahkan setiap langkah kaki kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, tubuh kami, Bapa, ke dalam tangan pemeliharaan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa, mulai hari ini Bapa, kami adalah milik-Mu. Engkau adalah Tuhanku. Engkaulah yang menentukan segala aspek kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah tingkap-tingkap langit terbuka dan berkat yang terbaik turun atas setiap anak-anak-Mu yang sudah membuka hati, menerima pesan salib dikala Paskah dirayakan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.